Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film seru dan sangat memperutakan. Apalagi pemeran utamanya adalah Mang Jason Statham. Oke, tidak usah berlama-lama bagaimana alur ceritanya, mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film memperlihatkan seorang bos mafia dari Meksiko yang saat itu hendak pulang ke markas bersama para anak buahnya. Namun di tengah perjalanan, mobil rombongan si bos mafia malah terhalang oleh satu mobil yang mogok hingga dengan cepat anak buah si bos mafia langsung menghajar si pemilik mobil. Singkatnya, si bos mafia sudah tiba di markas dan ia yang merasa haredang memutuskan untuk segera berenang ke dalam kolam. Ketika si bos mafia sedang asik berenang, ia tak sengaja melihat jam mewahnya yang tergeletak di dasar kolam. Namun saat si bos mafia hendak mengambil jam tersebut, tiba-tiba ternyata yang sudah menghabisi si bos mafia adalah seorang pembunuh bayaran paling jenius dan disiplin bernama Arthur Bishop. Kemudian Bishop segera pergi dari markas itu dengan waktu yang sudah ia tentukan sehingga tidak ada satu orang pun yang melihat dan mencurigai Bishop. Setelah berhasil keluar, Bishop pun terjun dari atas jembatan untuk ikut bersama perahu yang sedang melintas menuju dermaga. Singkatnya, Bishop sudah sampai di dermaga dan ia pun melanjutkan perjalanan menuju rumah menggunakan kapal boot karena diketahui rumah Bishop ada di tengah hutan terpencil. Setibanya di rumah, Bishop langsung membuka lemari rahasianya dan diperlihatkan kalau Bishop sudah sangat matang dan terencana dalam menghabisi targetnya, yaitu si bos mafia. Diberitahu juga Bishop adalah seorang pembunuh bayaran yang tidak pernah ngasal dalam menghabisi targetnya sebab Bishop harus membuat targetnya seolah-olah mengalami kecelakaan. Keesokan harinya memperlihatkan Bishop yang sedang mengecek internet dan di sana tersiar kabar mengenai kematian si bos mafia. Ternyata semua orang mengira kalau si bos mafia tewas akibat mengalami kram saat sedang berenang. Artinya pekerjaan Bishop sudah sesuai dengan rencana, yaitu menghabisi si bos mafia seperti sebuah kecelakaan. Siang harinya Bishop pergi ke kota untuk menemui mentornya sekaligus mengambil uang bayaran atas pekerjaannya kemarin. Sesampainya di kota, Bishop masuk ke sebuah restoran karena di sanalah ia sudah janjian bersama mentornya. Tak lama datanglah mentor Bishop menggunakan kursi roda dan diketahui ia bernama Harry McKenna. Bishop dan Harry sudah sangat akrab apalagi mereka berdua tergabung dalam satu organisasi yang sama, yaitu organisasi untuk para pembunuh bayaran. Setelah Bishop mendapatkan uang bayaran, ia pun memutuskan untuk pergi ke warung remang-remang demi mengasah pedang yang sudah lama tidak diasah. Ketika sudah berada di sana, Bishop dirayu oleh seorang kupu-kupu subuh dan Bishop langsung mengajak wanita tersebut beranu-anu. Setelah merasa puas, Bishop pun berterima kasih dan tidak lupa memberinya uang, lalu Bishop pulang ke rumah. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Bishop yang sedang mengecek situs organisasinya untuk kembali melakukan pekerjaan. Namun di sini Bishop sangat terkejut karena target pekerjaan Bishop sekarang adalah menghabisi Harry, mentornya sendiri. Bishop yang menyangka kalau hal tersebut pasti kesalahan sistem, ia pun segera menghubungi admin organisasinya. Akan tetapi admin itu menjelaskan kalau Harry adalah benar target yang harus dihabisi. Namun si admin juga menyarankan apabila Bishop ingin kejelasan, maka Bishop bisa menemui salah satu pemimpin organisasi di sebuah bandara kecil. Tak lama setelah itu, Bishop akhirnya bertemu dengan salah satu petinggi organisasi yang bernama Dean. Ini orangnya. Dean yang sudah tahu kalau Bishop sedang mencari kejelasan, ia pun mengatakan jika Harry mentornya merupakan seorang pengkhianat.
Minggu kemarin, Harry telah menjual data rahasia penting milik organisasi mereka kepada organisasi lain. Dari pengkhianatan itu, 5 orang pembunuh bayaran dari organisasinya harus tewas secara mengenaskan. Dean juga memberikan bukti kalau minggu kemarin rekening Harry tiba-tiba buncit setelah menerima bayaran atas pengkhianatannya tersebut. Lalu Dean bertanya apakah Bishop mau menghabisi Harry karena kalau tidak ia tetap akan mengirim pembunuh bayaran lain dalam menghabisi Harry. Ditambah aturan organisasi juga sudah jelas apabila ada orang yang berkhianat maka harus dihabisi. Mendengar hal itu, Bishop tidak bisa menjawab dan ia akan memikirkannya dulu. Malam harinya memperlihatkan Bishop yang masih bingung dan sedikit tidak percaya kenapa Harry sampai mengkhianati organisasinya sendiri. Beberapa jam setelah itu, Bishop menghubungi Harry dan memintanya agar segera keluar menuju parkiran sebab anak buah Dean sudah mengepung Harry. Akhirnya Harry pun menuruti semua instruksi dari Bishop sampai kepergiannya itu tidak diketahui oleh orang lain. Setibanya di parkiran, Harry melihat kalau mobilnya sudah ada yang merusak dan bersamaan dengan itu muncullah Bishop dari balik kegelapan. Harry mengatakan kalau dari dulu ia memang sangat kagum kepada Bishop yang setiap menghabisi targetnya selalu saja seperti kecelakaan. Dan untuk sekarang Harry juga sadar kalau Bishop akan menghabisinya seolah-olah perampokan mobil. Lalu Harry yang membawa senjata segera menyerahkan senjata tersebut kepada Bishop sebab dirinya tidak mungkin menang melawan Bishop. Harry juga mengatakan kalau ia lebih senang dihabisi oleh muridnya sendiri ketimbang dihabisi oleh pembunuh bayaran lain karena Harry juga tahu kalau organisasinya sedang mengincar Harry. Adegan berpindah ke pemakaman. Terlihat Bishop yang sedang berkunjung ke makam Harry, namun di sana ia bertemu dengan putra sematawayang Harry bernama Stephen. Ini orangnya. Steve yang tahu kalau Bishop adalah rekan ayahnya, ia pun mengatakan jika dirinya sekarang membenci para perampok mobil. Rupanya semua orang termasuk Steve menyangka kalau Harry ayahnya telah dihabisi oleh para perampok mobil. Malam harinya memperlihatkan Steve yang sedang berdiam diri di sebuah gang sepi untuk memancing para perampok mobil. Benar saja, tak lama dari itu Steve pun ditodong senjata oleh seorang perampok yang menginginkan mobilnya, namun pada akhirnya inilah yang terjadi. Setelah menghajar perampok tersebut, Steve berniat menghabisinya sebab sekarang ia membenci para perampok mobil. Ketika Steve akan menembakkan senjatanya, tiba-tiba muncul Bishop yang langsung menghentikan Steve. Di sini Bishop mengatakan jika Steve menghabisi orang tersebut dengan cara seperti itu, maka Steve hanya akan mencari masalah di kemudian hari. Bishop juga mengatakan kalau cara seperti itu adalah cara kuno yang dipakai oleh orang-orang bodoh. Kemudian Bishop segera menyuruh Steve bergegas pergi dari tempat tersebut. Di hari selanjutnya, saat Bishop baru saja berbelanja bahan-bahan seblak, ia pun tak sengaja dilihat oleh Steve. Steve segera menemui Bishop dan memintanya supaya Bishop mau mengangkat Steve menjadi murid Bishop untuk menjadikannya seorang pembunuh bayaran. Steve juga mengatakan kalau dirinya tahu dulu sang ayahlah yang sudah mengajari Bishop, maka untuk sekarang Bishop wajib mengajari dirinya sebagai bentuk balas budi. Mendengar hal itu, Bishop menolak dan ia pun bergegas pulang. Setibanya di rumah, Bishop tampak sedang memandangi foto Harry karena rupanya Bishop sedikit menyesal sudah menghabisi Harry. Lalu Bishop yang merasa berdosa, ia pun akhirnya menghubungi Steve dan siap menjadi mentor Steve sebagai upaya balas budi. Bishop meminta Steve agar menemuinya pada besok pagi di tempat penangkaran anjing. Keesokan harinya, Bishop dan Steve akhirnya bertemu di sebuah penangkaran. Di sini Bishop mengatakan kalau ia sedang mencari anjing berjenis Chihuahua untuk menjalankan sebuah misi. Bishop juga menjelaskan untuk menjadi seorang asasin atau pembunuh bayaran yang tangguh, Steve harus mempelajari dulu secara detail mengenai setiap targetnya.
Tak lama dari itu, Bishop pun menemukan anjing yang dimaksud, lalu Bishop menyuruh Steve agar merawat anjing tersebut apabila Steve mau menjadi muridnya. Bishop juga mengatakan kalau mulai besok, Steve harus membawa anjingnya untuk ngopi bareng di sebuah kedai setiap jam 7 pagi sampai jam 10 selama 1 bulan. Singkatnya, Steve pun menuruti perintah dari Bishop dengan mengajak anjingnya ngopi di sebuah kedai setiap hari walaupun Steve sendiri belum tahu kenapa Bishop menyuruhnya melakukan hal tersebut. Lalu di sore harinya memperlihatkan Bishop yang selalu mengajari Steve cara menembak. Setelah beberapa minggu, Bishop mengajak Steve agar tinggal di rumah Bishop. Bukan hanya itu, Bishop juga memberikan buku panduan tentang bagaimana orang-orang biasanya tewas akibat kecelakaan. Tentu saja hal itu harus dipelajari sebab selama ini cara Bishop menghabisi setiap targetnya seolah-olah koit karena kecelakaan. Suatu waktu saat Bishop sedang memodif mobil klasiknya, Steve mengatakan kalau ia sangat menyukai mobil tersebut. Mendengar hal itu, Bishop menjawab kalau semua orang memang pasti menyukai mobil ini. Di hari selanjutnya, Bishop mengajak Steve pergi ke sebuah tempat untuk menemui seseorang karena ia sudah janjian. Sesampainya di sana, Bishop berpura-pura ingin membeli senjata kepada orang tersebut. Namun ketika orang itu lengah, Bishop segera menghabisinya menggunakan ikat pinggang. Kemudian Bishop dengan sengaja menaruh jasad dari orang ini ke balik pintu agar orang tersebut seperti koit akibat pundir. Singkatnya, Steve dan Bishop sudah pulang ke rumah. Di sini Bishop menjelaskan kalau orang tadi adalah targetnya yang merupakan seorang penjual senjata ilegal dan sering bekerja sama dengan para teroris. Walaupun terlihat sepele dalam menghabisinya, tapi Bishop sudah 2 minggu memantau serta mendekati orang tadi sebelum mengeksekusinya. Setelah itu, Bishop memberikan satu tugas kepada Steve dan apabila Steve bisa menyelesaikan tugasnya, maka ia akan resmi menjadi seorang asasin atau pembunuh bayaran. Ketika Steve melihat orang yang akan menjadi targetnya, ternyata orang tersebut adalah orang yang sering ditemui Steve saat berada di kedai kopi. Kemudian Bishop menjelaskan kalau target Steve ini juga merupakan seorang asasin yang sangat tangguh dari organisasi lain. Dia sangat sulit untuk didekati oleh siapapun, namun ada 2 kelemahan yang dimiliki oleh orang tersebut. Yang pertama, dia sangat menyukai seekor anjing berjenis Chihuahua. Dan yang kedua, orang itu menyukai seorang pria muda karena dia adalah seorang... Setelah mendengar penjelasan Bishop, akhirnya Steve sadar kenapa 1 bulan yang lalu Bishop menyuruhnya selalu ngopi di suatu kedai sambil membawa anjing Chihuahua. Hal tersebut tak lain hanya untuk menarik perhatian dari targetnya. Di hari selanjutnya, Steve pun akhirnya dihampiri oleh sang target. Di sini terlihat jelas kalau si target sudah termakan umpan dari Steve. Lalu si target mengajak Steve agar pergi bersamanya ke sebuah klub pada nanti malam. Steve yang tidak mau menyia-nyiakan tugasnya, ia pun tentu mengiyahkan ajakan tersebut. Singkatnya, sebelum Steve bertemu dengan si target, ternyata Bishop sudah menyiapkan racun agar Steve bisa meracuni targetnya saat mereka berdua sedang berada di dalam klub. Lalu pada malam harinya terlihat Steve dan si target yang sedang minum bersama. Sampai di suatu waktu si target pergi ke depan untuk kembali mengambil minuman. Disitulah Steve sebenarnya mempunyai kesempatan untuk menaruh racun yang diberikan oleh Bishop. Namun tiba-tiba Steve teringat dengan Bishop yang kemarin menghabisi targetnya menggunakan sebuah ikat pinggang. Hingga Steve berencana akan melakukan hal yang sama kepada targetnya sekarang. Setelah beberapa jam mereka minum, si target pun mengajak Steve agar menginap saja di apartemen si target. Setibanya di sana, Steve langsung diajak tidur bersama, namun di suatu kesempatan inilah yang dilakukan Steve. Ternyata usaha Steve menghabisi si target menggunakan ikat pinggang gagal dan sekarang giliran Steve yang dihajar habis-habisan.
Tapi untungnya si target dalam keadaan mabuk parah hingga Steve pun berhasil menghabisinya. Ketika Steve sudah di rumah, Bishop hanya memberikan Steve kotak P3K sambil mengatakan bekerjalah dengan rapi dan jangan merasa sok jago. Di sini Steve tampak menyesal karena ia tidak menjalankan perintah sesuai arahan dari Bishop. Beberapa hari kemudian, Bishop pergi ke bandara untuk mengambil sebuah paket kiriman dari Dean, si petinggi organisasi. Setelah mengambil paket tersebut, kita diberitahu kalau di dalamnya ada uang bayaran atas pekerjaan Bishop kemarin. Bersamaan dengan itu, Dean menghubungi Bishop dan memprotes pekerjaan Bishop yang sudah melibatkan orang lain. Bishop menjelaskan kalau ia hanya sedang melatih seseorang dan orang tersebut bernama Steve yang merupakan anak kandung dari Harry. Bishop yakin suatu saat nanti Steve pasti akan berguna untuk Dean dan organisasinya. Setelah membahas itu, Dean mengatakan jika dirinya sudah mengirim berkas untuk target Bishop selanjutnya. Dean memperbolehkan Bishop bekerja sama dengan Steve, tapi dengan syarat mereka tidak boleh gagal. Ketika Bishop sudah di rumah, kita diberitahu kalau target mereka selanjutnya adalah seorang nabi palsu bernama Andre. Andre selama ini mendapatkan banyak uang dengan menipu para jemaatnya di seluruh dunia. Namun untuk menghabisi Andre terbilang cukup sulit sebab Andre selalu dikawal oleh para bodyguard-nya. Setelah mempelajari identitas targetnya, Bishop dan Steve segera bergegas pergi ke kediaman Andre yang tinggal di sebuah apartemen. Sesampainya di sana, terlihat mereka berdua naik ke atas apartemen hanya demi bisa memasangkan beberapa kamera. Saat sudah berhasil memasangkan semua kameranya, Bishop dan Steve pun langsung menyewa apartemen tepat di bawah gedung apartemen milik Andre. Di sini, Bishop pun mulai memantau kebiasaan Andre untuk menemukan bagaimana cara mereka menghabisi targetnya tersebut. Beberapa hari kemudian, Bishop akhirnya mempunyai rencana kalau mereka akan menyuntikkan sebuah cairan adrenalin ke tubuh Andre ketika Andre diberi vitamin oleh dokternya. Sebab apabila kedua zat itu disatukan dalam satu waktu, maka tubuh Andre otomatis akan keracunan. Singkat cerita, Bishop dan Steve mulai melancarkan aksinya. Mereka berdua diam-diam masuk ke dekat apartemen Andre melalui jalur ventilasi. Setelah berhasil menyelinap ke sana, ternyata untuk hari ini Andre bukan meminta vitamin kepada dokternya, melainkan sebuah barang haram. Melihat hal itu, Bishop sadar kalau cairan adrenalin yang akan mereka suntikan tidak mungkin berfungsi sehingga mereka berencana menghabisi Andre dengan cara lain. Setelah si dokter pergi dan Andre sedang dungdeng seorang diri, di saat itulah Bishop keluar bersama Steve dan langsung membekap Andre. Pada akhirnya Andre koit lalu mereka berdua bergegas bersembunyi. Bersamaan dengan itu, salah satu bodyguard Andre masuk ke dalam untuk memberikan telepon penting dari jemaat mereka hingga si bodyguard sadar kalau Andre sudah koit. Ketika para bodyguard Andre sedang berkumpul, Steve malah tak sengaja menjatuhkan baut ke bawah yang membuat bodyguard Andre merasa curiga. Tak lama setelah itu, satu bodyguard mencoba membuka kaca yang pada akhirnya Steve dan Bishop ketahuan lalu terjadilah baku tembak. Beruntung pada akhirnya Steve dan Bishop berhasil lolos dengan menyelinap bersama para penghuni apartemen lain. Setelah keluar dari apartemen, Bishop menyuruh Steve supaya langsung pulang ke rumah sementara dirinya akan pulang melalui bandara lain supaya tidak ada yang curiga. Singkat cerita, saat Bishop sudah berada di bandara, ia tak sengaja melihat seorang asasin yang katanya dulu tewas akibat pengkhianatan Harry. Dengan segera, Bishop mengikuti asasin tersebut sampai masuk ke dalam bis. Di sini, Bishop langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Si asasin dengan santai menjelaskan kalau dirinya dibayar mahal oleh Dean untuk menghabisi 4 orang asasin lain. Lalu Dean juga menyuruhnya agar menghilang serta memalsukan kematiannya sebab semua itu hanya demi untuk mengkambing hitamkan Harry. Artinya selama ini Bishop hanya sedang dipermainkan oleh Dean, petinggi organisasinya sendiri.
Kemudian bersamaan dengan itu, si assassin menyerang Bishop hingga terjadilah baku hantam. Namun pada akhirnya Bishop berhasil menghabisi assassin tersebut. Ternyata si assassin sudah diberi arahan oleh Dean apabila suatu waktu identitasnya ketahuan, maka si assassin harus menghabisi Bishop. Pagi harinya memperlihatkan Bishop yang sudah sampai di dermaga tempat dia biasa memakai speedboat menuju rumah. Namun di sini Bishop merasa ada yang aneh hingga Bishop segera memutuskan bersembunyi. Benar saja, bersamaan dengan itu ada satu mobil datang dan diketahui mereka adalah assassin yang ditugaskan oleh Dean untuk menghabisi Bishop. Ketika mereka sedang mencari Bishop yang tadi bersembunyi, tiba-tiba dengan sangat mudah mereka semua diratakan oleh Bishop. Lalu Bishop mengambil salah satu ponsel milik mereka yang sedang berdering. Ketika diangkat, Bishop sudah tahu kalau mereka adalah utusan dari Dean. Di sini Bishop mengatakan kalau Dean tidak perlu repot-repot mengirim pasukan sebab Bishoplah yang akan mendatangi Dean. Ketika dalam perjalanan pulang, Bishop dihubungi oleh Steve yang mana ternyata Steve sedang dalam todongan beberapa anak buah Dean. Steve diminta oleh mereka supaya Bishop segera pulang ke rumah. Namun Bishop yang sadar kalau Steve pasti sedang dalam todongan, ia pun mengatakan kalau dirinya sudah menyimpan senjata di bawah sofa. Dengan cepat, Steve mengambil senjata tersebut lalu menghabisi mereka. Singkatnya, Bishop pulang ke rumah lalu Bishop mengatakan kalau mereka berdua harus menemukan keberadaan Dean. Di sini Bishop menyuruh Steve agar mempersiapkan persenjataan yang ada di gudang sementara dirinya akan mencari tahu alamat rumah dari salah satu bodyguard Dean. Ketika Steve sedang mengemasi persenjataan yang ada di gudang, Steve malah tak sengaja menemukan pistol milik mendiang ayahnya. Saat itu juga Steve sadar kalau orang yang sudah menghabisi sang ayah adalah Bishop. Alhasil ketika mereka berdua sedang menuju ke lokasi target, Steve tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Bahkan beberapa kali Steve sempat menyinggung Bishop perihal kematian sang ayah. Keesokan harinya memperlihatkan salah satu bodyguard Dean yang baru saja keluar dari kamar mandi. Namun si bodyguard sangat terkejut karena di sana sudah ada Bishop dan juga Steve. Setelah melumpuhkan si bodyguard, Bishop dan Steve segera menyandra keluarganya agar si bodyguard mau mengatakan di mana keberadaan Dean. Awalnya si bodyguard tidak mau buka mulut. Namun setelah keluarganya beberapa kali diintimidasi, akhirnya si bodyguard mau mengatakan di mana Dean berada. Adegan berpindah kepada Dean yang saat itu mendapatkan panggilan telepon. Ketika diangkat, rupanya telepon tersebut dari Bishop yang langsung menanyakan berapakah uang yang Dean dapatkan dari kematian Harry. Dean menjawab $50 juta. Namun Dean bersedia memberikan $10 juta kepada Bishop asalkan Bishop mau menghentikan balas dendamnya. Mendengar hal itu, Bishop tentu menolak dan Bishop tetap akan memburu Dean. Di akhir telepon, Dean dibuat kaget setelah menyadari kalau Bishop menghubunginya menggunakan telepon yang ada di ruangan atas. Dengan segera, Dean menyuruh anak buahnya untuk mengecek ruangan atas, tapi nyatanya semua itu hanyalah bagian dari rencana Bishop yang sekarang sedang membajak telepon di gedung tersebut. Kemudian Dean yang menyangka kalau Bishop berada di gedung yang sama, ia pun langsung mengajak semua anak buahnya agar segera pergi menggunakan mobil. Namun lagi-lagi itu semua memang rencananya Bishop. Karena saat Dean dan para anak buahnya pergi, di tengah jalan satu mobil milik mereka dihantam oleh mobil Bishop. Lalu Bishop langsung menyerang para anak buah Dean yang lain. Ketika Dean dan supirnya hendak kabur, tiba-tiba setelah itu Bishop dan Steve tanpa ragu menghabisi Dean sebagai bentuk balas dendam atas kematian Harry. Singkat cerita, saat Steve dan Bishop hendak pulang,
Mereka pun mampir ke sebuah pom mini untuk mengisi bensin. Ketika Steve sedang mengisi bensin mobilnya, ternyata Steve dengan sengaja menumpahkan bensin tersebut ke bawah. Lalu Steve beralasan ingin pergi ke warung dulu untuk membeli rokok. Namun tak lama setelah itu, inilah yang dilakukan Steve. Rupanya Steve juga ingin membalas dendam kepada Bishop. Di hari selanjutnya memperlihatkan Steve yang pulang ke rumah Bishop dengan tujuan untuk mengambil mobil klasik milik Bishop. Sebab kita tahu Steve begitu menginginkan mobil tersebut. Namun ketika Steve baru jalan beberapa meter, Steve menemukan secari kertas yang bertuliskan jika Steve membaca kertas ini maka Steve akan segera koit. Kemudian semuanya terungkap kalau dilihat dari CCTV, Bishop sebenarnya berhasil menghindar dari ledakan waktu di SPBU. Bishop juga rupanya sudah menyadari kalau Steve pasti ingin menghabisinya dan mencuri mobil klasiknya. Untuk itu, Bishop yang cerdas sudah menyiapkan segala sesuatunya. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.